Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat yang apabila kita menghitungnya maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Dan apabila kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah atau memanfaatkan nikmat yang Allah limpahkan untuk kufur, melakukan kemaksiatan, dosa, inna adzabi lasyadid, maka sungguh siksa dan azab Allah sangatlah pedih. Maka hendaknya kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, abdan syakura. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumil. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cara atau jalan yang paling efektif untuk menjadikan diri kita ini hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berpuasa. Sebagaimana kita ingat di surah Al-Baqarah ayat ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin melatih hambanya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya bertakwa kepadanya, mencetak hamba yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih jalan puasa. Bahkan Allah wajibkan puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas Ramadan jangan tinggalkan puasa. Bahkan untuk menjaga kesinambungan dari amal ibadah yang biasa kita kerjakan di selama bulan Ramadan, termasuk diantaranya puasa, di bulan Syawal ini kita disunahkan untuk berpuasa 6 hari yang tidak harus berurut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man shoma ramadhana tsumma atbahu sittan min syawal kana kasiyamud dahr.
kana kasawmud dahr. Sesiapa yang puasa Ramadan kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka nilai pahala yang akan Allah berikan seakan dia puasa selama 1 tahun penuh. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hari-hari yang lain setidaknya dalam 1 bulan kita berpuasa selama 3 hari, yaitu Ayyamul Bid di pertengahan bulan, atau berpuasa Senin dan Kamis, atau juga berpuasa puasa Daud. Maka kemudian puasa ini ternyata akan bisa melemahkan darah, akan bisa melemahkan pengaruh syaitan. Karena kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah sampaikan inna syaitana yajri min bani adam majradam, bahwasanya setan ini menyusup dalam tubuh manusia melalui peredaran darahnya. Maka puasa dalam rangka untuk melemahkan darah, melemahkan pengaruh syaitan yang menyusup pada pembuluh darah manusia, peredaran darah manusia. Maka ketika kemudian kita sedang berpuasa, wasufidati syayatin, syaitan terbelenggu, pengaruh bisikannya melemah, yang sehingga kita rasakan ketika orang itu berpuasa kemudian lapar perutnya, sehingga dia tidak tertarik untuk melakukan kemaksiatan. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Rasulullah SAW sampaikan sumu tasihu, berpuasalah maka kau akan sehat. Betapa banyak orang itu sakit karena terlalu sering memenuhi perutnya. Perut ini penuh dengan makanan, padahal Rasulullah SAW sudah menyampaikan wadah yang paling buruk untuk dipenuhi adalah perut. Artinya perut ini kalau dipenuhi dengan makanan, terus setiap hari kita merasa kenyang, penuh dengan makanan, maka tentunya itu akan menjadi hal yang tidak baik bagi tubuh kita. Maka dalam Islam adanya puasa minimal sebulan 3 hari. Maka kemudian nanti panduannya wasulusun li ta'amihi wasulusun li syarabihi wasulusun li nafasihi. Sepertiga dari perut kita ini untuk makan, dan sepertiganya untuk minum, dan sepertiganya untuk nafas. Atau makanlah dengan makanan yang sekedar untuk menguatkan tulang punggung kita supaya bisa berdiri untuk menunaikan sholat, untuk bekerja. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perintah puasa 6 hari di bulan Syawal jangan kemudian kita lewatkan begitu saja, karena pahala yang akan Allah berikan ketika kita berpuasa Ramadan kemudian 6 hari di bulan Syawal, pahalanya seakan kita berpuasa selama 1 tahun penuh. Kemudian ini dalam rangka Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita. Maka nanti kita ketahui min sawabil hasanati hasanatu ba'daha, bahwasanya balasan atau tanda dari kebaikan itu diterima Allah apabila kebaikan itu terus berlanjut. Qul amantu billah summastaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW kalau sudah mengamalkan sesuatu, maka beliau akan bersungguh-sungguh untuk bisa merutinkannya, mendawamkannya. Maka harapannya ibadah amal soleh yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, di bulan-bulan berikutnya
terus kita lanjutkan kebaikan tersebut. Maka itu diantara tanda amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan supaya kemudian kita bisa istiqomah, cara pertama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, Allah yang maha membolak-balikkan hati. Sabit qalbi 'ala din, supaya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan hati kita ini di atas dinul Islam, ala ta'atik, di atas ketaatan kepadanya. Sampai kapan? Sampai ajal. Dan semoga Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu menjadi perenungan bahwasanya kita ini hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Kalau hamba Allah, maka kita akan senantiasa taat, tunduk, patuh kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersemangat dalam beribadah dan memperbanyak amal soleh di bulan apapun itu, setiap saat, setiap waktu. Tapi kalau hamba Ramadan, maka dia hanya akan beribadah, dia hanya akan nampak soleh hanya ketika di bulan Ramadan saja. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, berusahalah bersungguh-sungguh untuk kemudian bisa memaksa diri kita ini istiqomah di atas dinul Islam dan ketaatan kepadanya. Ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, terus kemudian kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Karena Tuhannya di bulan Ramadan sama dengan Tuhan di bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan menjadi Tuhan ketika Ramadan saja, tetapi juga menjadi Tuhan di bulan-bulan yang lainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi, beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian yang menjadi kebiasaan dari orang-orang saleh terdahulu adalah selepas Ramadan mereka banyak berdoa supaya amal ibadahnya diterima Allah, supaya puasanya diterima Allah, supaya bacaan Qur'annya diterima Allah, supaya sedekahnya diterima Allah, supaya qiyamnya diterima Allah, dan juga ibadah yang lainnya. Karena amal yang diterima ini penting jamaah. Maka kemudian kita disunahkan setelah selesai sholat Id, yang disunahkan adalah mengatakan atau mengucapkan ketika bertemu dengan muslimin yang lain, saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Dan bahkan setiap hari, setiap paginya Rasulullah SAW ajarkan satu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Setiap pagi jemaah kita disunahkan untuk berdoa memohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah amal. Kemudian rizki yang halal dan thayyib. Pastikan pekerjaan kita halal dan pastikan penghasilan dari pekerjaan halal kita dibelanjakan untuk sesuatu yang baik. Karena perkara harta Allah akan menanyakan dua hal, an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu kita dapat dan dibelanjakan untuk apa? Itu harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa amalan mutaqabbalah, amal yang diterima. Supaya kemudian tidak sia-sia dari usaha perjuangan pengorbanan kita utamanya di bulan Ramadan. Maka banyak-banyak berdoa supaya kemudian Allah menerima amal ibadah kita di selama bulan Ramadan. Dan bahkan setiap hari kita disunahkan, diajarkan untuk membaca doa tadi. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya di antara persyarat dari amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala adalah manakala kemudian ikhlas, dan yang kedua ittiba'us sunnah.
mengikuti dari Nabi Muhammad SAW. Dan kalau sudah mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad SAW, maka tentunya sudah cocok dengan Al-Quran. Karena pernah suatu ketika Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW, dan kemudian beliau menjawab, innaka khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Artinya kalau kita kepingin mengamalkan isi dari Al-Quran dengan baik, dengan sempurna, maka tinggal kemudian kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW teladan kebaikan dari sisi apapun itu. Bahkan Allah puji akhlaknya Nabi Muhammad SAW di surah Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini memiliki budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah, akhlak yang agung, yang kemudian patutlah kita teladani sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang sangat mencintai beliau SAW. Selain kemudian memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya banyak bersolawat untuk Nabi, banyak bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mencintai beliau SAW, banyak-banyaklah bersolawat. Anta ma'an man ahbabtah, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Dan manakala kemudian hati kita ini mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi dari kecintaan kita kepada makhluk, kepada manusia seluruhnya, dan bahkan kedua orang tua kita, maka saya bermohon kelak kita akan dipersemakan oleh Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.